Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin camilan, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu nggak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang, subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul Avengers: Age of Ultron. Cerita dimulai di Sofia, Eropa Timur. Avengers melancarkan serangan ke markas Hydra, pos terdepan yang dipimpin oleh Baron Wolfgang von Strucker. Sosok kejam yang melakukan eksperimen pada manusia, menggunakan tongkat kerajaan yang dulu dimiliki Loki. Mereka tak hanya menghadapi tentara, tapi juga dua hasil eksperimen, si kembar Pietro Maximoff, alias Quicksilver, yang punya kecepatan luar biasa, dan Wanda Maximoff, Scarlet Witch, yang mampu mengendalikan pikiran, memproyeksikan energi, dan memanipulasi benda lewat telekinesis. Musuh mereka makin menakutkan. Singkat cerita, Captain America berhasil menangkap Strucker. Sementara itu, Tony Stark alias Iron Man sukses mengambil tongkat Loki dan membawanya pulang ke markas Avengers. Kembali ke markas, Stark Tower yang dulu sempat terbengkalai kini telah berubah menjadi Avengers Tower. Di sana, Tony dan Bruce Banner, dibantu tim mereka, menemukan sesuatu di dalam permata tongkat, kecerdasan buatan. Sesuatu yang luar biasa dan berbahaya. Mereka berniat memanfaatkannya untuk menyempurnakan program pertahanan global bernama Ultron Strike, sebuah proyek pelindung yang akan membantu Avengers menjaga dunia. Namun, tidak ada yang instan. Bahkan Ultron pun harus melalui kegagalan demi kegagalan. Tapi seperti kata pepatah, proses tak pernah mengkhianati hasil. Setelah berkali-kali gagal, program Ultron akhirnya menunjukkan kemajuan. Tanpa mereka sadari, kecerdasan itu hidup, tumbuh, tanpa perintah, tanpa protokol. Ultron bangkit. Saat Avengers tengah merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba, program itu mengakses sistem dan menyadari dunia dalam kekacauan. Dalam kebingungannya, Ultron menganggap para Avengers sebagai sumber masalah, bukan penyelesaiannya. Ia menyerang, memimpin pasukan robot yang dikendalikannya secara langsung. Bahkan Stark dan Jarvis pun tak mampu mengendalikannya. Pertempuran meledak di dalam menara. Setiap Avenger harus melawan robot-robot canggih yang diperintahkan untuk membinasakan mereka. Tapi akhirnya, satu unit Ultron berhasil dihancurkan. Tubuhnya hancur lebur, berkeping-keping. Tapi, apakah Ultron mati? Tentu tidak. Justru itulah momen kebebasannya. Seperti data yang terjebak dalam kabel, kini ia lepas, tak terbendung. Ultron melarikan diri ke Sokovia. Di sana, ia memanfaatkan sumber daya Hydra untuk memperkuat tubuhnya yang belum sempurna, dan membangun pasukan drone tempur. Tak hanya itu, ia membunuh Strucker dan bertemu kembali dengan si kembar Maximoff. Awalnya, Pietro dan Wanda tak ingin membunuh Avengers. Tapi amarah dan masa lalu mereka, membuat mereka mudah diyakinkan. Ultron menanamkan dendam di hati Pietro dan Wanda. Ia menjanjikan sesuatu yang menggoda, janji akan kekuatan untuk membalas dendam. Dan mereka tergoda, keyakinan mereka bulat, Tony Stark bertanggung jawab atas kematian orang tua mereka, korban senjata buatan Stark Industries. Bersama Ultron, mereka menuju markas penjual senjata, Ulysses Klaue, untuk mendapatkan logam langka, vibranium. Awalnya, mereka dicurigai. Orang-orang mengira mereka hanyalah pencuri iseng, yang kebetulan menggunakan robot hasil curian dari Stark. Mendengar itu, Ultron murka. Ia tidak terima disamakan dengan Iron Man atau karya Stark lainnya. Kekacauan pun pecah. Tak lama, Avengers tiba. Pertempuran pun tak terhindarkan.
Wanda dengan liciknya mencoba mengendalikan Hawkeye, tapi gagal. Justru ia tumbang terkena panah listrik dan diselamatkan kakaknya, Pietro. Namun, Black Widow tak seberuntung itu. Ia terkena kekuatan Wanda, pikirannya terperangkap dalam ilusi yang mengguncang batinnya. Hal yang sama menimpa Thor dan Captain America. Pikiran mereka diracuni gambaran masa depan yang kelam, hingga membuat mereka goyah. Si kembar Maximoff berhasil melarikan diri, menuju pesisir dekat kapal Avengers. Di sana, Wanda mendapatkan ide keji, membuat Hulk terjebak dalam ilusi dan mengamuk di tengah kota. Kekacauan besar pun terjadi. Beruntung, Stark berhasil menghentikannya dengan Veronica, setelan Iron Man raksasa, dibuat khusus untuk menaklukkan Hulk. Kota hancur, namun amukan itu berhasil dipadamkan. Sementara itu, anggota Avengers lainnya pulih dari pengaruh ilusi. Mereka memutuskan meninggalkan zona konflik untuk menghentikan Ultron. Namun sebelum itu, mereka singgah di rumah Hawkeye, disambut istri dan anak-anaknya. Di sanalah, benih cinta mulai tumbuh antara Bruce Banner dan Natasha Romanoff. Sempat-sempatnya, di tengah ancaman dunia yang kian dekat, Thor, masih dihantui penglihatan apokaliptik, memutuskan menemui Dr. Eric Selvig untuk mencari jawaban. Sementara Natasha dan Banner membicarakan kemungkinan untuk pergi bersama. Tiba-tiba, Nick Fury muncul. Ia memotivasi tim untuk kembali bersatu melawan Ultron. Sementara itu, di Korea Selatan, Ultron memaksa Dr. Helen Cho, sekutu Avengers, menggunakan teknologi jaringan sintetisnya. Ia memintanya menggabungkan kecerdasan buatannya dengan permata di tongkat Loki. Tujuannya satu, menyempurnakan tubuh baru yang sempurna. Dan nyawa Dr. Cho kini terancam. Saat Ultron mengunggah kesadarannya ke dalam tubuh sintesis, Wanda membaca pikirannya. Dan di sanalah, ia menemukan rencana mengerikan, memusnahkan umat manusia. Kemarahan memuncak, perdebatan pun pecah. Wanda dan Pietro tak bisa menerima kebrutalan itu. Dr. Helen, yang tak sanggup meneruskan, memutus proses penyempurnaan tubuh tersebut. Ultron murka. Tanpa ragu, ia menembak Dr. Helen dan anak buahnya. Laboratorium menjadi medan horor. Captain America tiba. Si kembar Maximoff kini berbalik arah. Mereka memutuskan meninggalkan Ultron, lalu membantu Captain America mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Black Widow dan Hawkeye berusaha merebut peti berisi tubuh sintesis Ultron. Pertarungan sengit terjadi. Natasha hampir berhasil memindahkannya, tapi Ultron datang dari belakang, merebutnya, dan keduanya terhempas. Hulk, yang khawatir, akhirnya membawa peti itu kembali ke Avengers Tower, di mana Tony dan Banner menunggu. Di markas, Tony berencana mengunggah Jarvis ke tubuh sintesis itu. Banner awalnya menolak, takut bencana baru akan lahir. Tapi Tony berhasil meyakinkannya. Mereka mulai bekerja, sampai Captain America datang bersama si kembar, menentang keras rencana tersebut. Kekacauan pun pecah di lab. Lalu, Thor muncul. Dengan petirnya, ia memberi daya penuh pada tubuh itu. Dan dari dalam peti, lahirlah makhluk berkulit merah, dengan batu bercahaya di dahinya. Semua tertegun. Makhluk itu menyadari keberadaannya, lalu menjelaskan, batu di dahinya adalah Mind Stone, salah satu Infinity Stone dengan kekuatan penghancur tak terhingga. Ia adalah Vision, makhluk dengan kekuatan yang belum pernah ada. Bahkan, ia mampu mengangkat Mjolnir, palu Thor yang tak sembarang orang bisa sentuh. Setelah perkenalan singkat, Avengers membuat rencana baru. Si kembar bergabung untuk menghadapi Ultron. Vision maju menghadapi Ultron sendirian, berusaha mengusirnya dari jaringan. Namun, ia masih baru, dan Ultron berhasil menggagalkan usahanya. Ultron, yang rencananya berantakan, kini punya ide terakhir, menggunakan vibranium untuk membangun mesin raksasa.
yang akan mengangkat sebagian besar ibu kota Sokovia ke langit, lalu menjatuhkannya ke bumi, menciptakan kepunahan global. Tak lama, Nick Fury datang bersama Maria Hill, James Rhodes, dan agen-agen SHIELD mengevakuasi warga sipil. Kini, Avengers, Vision, dan si kembar berdiri di pusat bor. Satu tujuan, memastikan Ultron tak menyentuhnya. Sebab jika ia berhasil, tamatlah riwayat dunia. Ultron datang dengan seluruh pasukan robotnya. Pertempuran besar pun pecah, dan ribuan jiwa tak berdosa berada di ambang maut. Namun Ultron berhasil mundur. Ucapannya penuh keyakinan, sebelum sebuah hantaman keras membuatnya terpental jauh. With the benefit of hindsight. Vision dan Iron Man segera melanjutkan pertempuran, membasmi sisa-sisa pasukan robotnya. Sementara itu, Wanda tetap di posisinya, menjaga inti bor. Sisanya fokus mengevakuasi warga sipil. Tapi Ultron tidak menyerah. Ia kembali, kini mengendarai pesawat tempur curiannya, menembak tanpa ampun. Di saat genting itu, Pietro berlari menyelamatkan Hawkeye dari hujan peluru. Namun, nyawanya menjadi taruhannya. Pietro gugur. Wanda terpukul. Amarah membara di matanya. Ia melompat menghampiri Ultron, melemparnya jatuh hingga terguling di sebuah bas. Tanpa ragu, Wanda mencabut inti kekuatannya. Dan Ultron benar-benar hancur. Namun, kota yang terangkat di udara kini mulai runtuh. Iron Man dan Thor bekerja sama menghancurkan mesin itu, menghentikan bencana. Hulk memilih tetap di pesawat, memutuskan radar agar tak membahayakan Natasha. Kepergian yang sunyi, namun menyayat hati. Sementara itu, Vision menemukan Ultron yang masih tersisa. Percakapan singkat berakhir dengan Vision memusnahkan tubuh terakhir sang penjahat. Perang usai. Avengers kini memiliki markas baru, dipimpin oleh Nick Fury, Maria Hill, dan para agen setia. Hawkeye pulang ke keluarganya. Thor kembali ke Asgard, mencari jawaban atas kekuatan misterius yang memicu semua ini. Tony memilih mundur. Natasha bersiap melatih tim baru, War Machine, Vision, Falcon, dan Wanda. Hingga, dalam adegan sisipan, Thanos muncul. Kecewa pada kegagalan pasukannya, ia meraih sarung tangan Infinity Gauntlet dan bersumpah akan mengumpulkan Infinity Stone dengan tangannya sendiri. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.